قل Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sekarang kita masih dalam pembahasan tafsir juz amma surat Al-Maun. Baik, kita baca serengan dulu. Sekarang pembahasan terakhirnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Alladzina hum yura'un. Wa yamna'unal ma'un. Wa yamna'unal ma'un. Baik, saya bacakan artinya surat Al-Maun. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tahukah kamu orang yang mendustakan hari pembalasan? Maka itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak mendorong beri makan orang miskin. Maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya, yang berbuat riya dan enggan memberikan bantuan. Baik, dibaca di tafsir juz amma. Coba dibaca. Firman Allah Ta'ala, tahukah kamu orang yang mendustakan agama, yakni yang mendustakan hari kebangkitan dan pembalasan amal, sehingga ia tidak beriman terhadap risalah yang dibawa oleh para rasul. Firman Allah, itulah orang yang menghardik anak yatim, yakni memperlakukan mereka dengan kejam dan kasar serta tidak menyayangi mereka karena hatinya begitu keras dan tidak berharap mendapatkan pahala dan tidak takut terhadap siksa Allah. Firman Allah, dan tidak menganjurkan orang lain untuk memberi makan orang miskin, terlebih lagi dirinya sendiri tidak akan mau memberi makan orang miskin. Firman Allah, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yakni orang-orang yang senantiasa menegakkan sholat, akan tetapi mereka lalai dari sholatnya, yakni meremehkannya, tidak tepat waktu, dan meninggalkan rukun-rukunnya.
Hal ini terjadi karena tiada perhatian mereka terhadap perintah Allah, karena salat merupakan bentuk ketaatan yang paling utama. Melalaikan salat adalah penyebab pelakunya berhak mendapatkan celaan dan kecaman. Sedangkan lalai ketika tengah melaksanakan salat, tidak konsentrasi, maka hal ini bisa terjadi pada semua orang, termasuk diri Nabi SAW sekalipun. Terus Oleh karena itulah Allah menyebut mereka sebagai orang yang riak, keras hati, dan tidak punya belas kasihan. Allah Ta'ala berfirman, orang-orang yang berbuat riak, yakni melakukan amalan karena ingin dilihat orang. Firman Allah Ta'ala, dan enggan menolong dengan barang berguna, yakni tidak mau memberikan sesuatu yang jika diberikan tidak merugikan dirinya, baik dalam bentuk meminjamkan ataupun menghadiahkannya, seperti panci, ember, kapak, dan lain sebagainya yang biasa diberikan dan direlakan. Ketamakannya terhadap dunia mencegahnya untuk memberi dengan barang yang berguna. Lantas bagaimana dengan sesuatu yang lebih berharga dari itu? Surat ini memberikan dorongan agar mau memberi makan anak yatim dan orang-orang miskin, memperhatikan dan menjaga waktu sholat, serta ikhlas dan menjalankan sholat dan ibadah lainnya. Surat ini juga menganjurkan agar melakukan kebaikan, mengorbankan harta yang sifatnya remeh, seperti meminjamkan panci, ember, buku, dan lain sebagainya, karena Allah mencela orang-orang yang tidak mau melakukannya. Wallahu a'lam. Baik, sekarang kita catat faedah dari surat Al-Ma'un. 1. Surat Al-Ma'un ini yang di bagian terakhir tadi dalam buku yang jenengan baca. Surat Al-Ma'un mendorong untuk memuliakan anak yatim, membantu orang miskin, juga memotivasi untuk membantunya, lalu memperhatikan sholat, kemudian ikhlas dalam setiap amalan, serta membantu orang lain mulai dari barang-barang yang ringan. Apa tadi contohnya barang ringan? Panci, ember, ada buku. Baik. Lalu yang berikutnya lagi. Faedah kedua. Tadi masih pertama ya. Itu ringkasan dari semua. Surat Al-Ma'un mencela orang yang meninggalkan kewajiban pada Allah
dan kewajiban terhadap sesama. Kewajiban terhadap Allah dan kewajiban terhadap sesama. Tadi ada kewajiban pada Allah itu mendustakan hari pembalasan. Terus ada lagi tadi kewajiban pada Allah sholat. Tidak membantu orang lain, kewajiban terhadap sesama, bantu orang miskin, bantu anak yatim, meminjamkan barang pada orang dia nggak mau bantu juga. Terus faedah yang berikutnya lagi, yang ketiga, mendustakan ad-din, artinya ad-din tadi yukadzibu bid-din, mendustakan ad-din artinya mendustakan hari berbangkit, hari pembalasan, serta tidak beriman kepada para rasul. Mendustakan hari berbangkit, hari pembalasan, serta tidak beriman kepada para rasul. Terus faedah yang keempat, orang yang menzolimi anak yatim, orang yang menzolimi anak yatim, tanda hatinya itu keras, tidak mengharap pahala, dan tidak takut siksa Allah. Jadi tanda kalau dia dengan anak yatim saya kasar, tanda hatinya keras. Ya, tidak mengharap pahala dan tidak takut siksa. Terus faedah kelima. Keberapa? 5. Tadi kan disuruh mendorong memberi makan orang miskin. Nah, sebelum mendorong memberi makan orang miskin, setiap orang harus memberi makan sendiri dulu. Artinya mulai dari diri sendiri sebelum orang lain. Jadi kalau dikatakan dalam ayat dia tidak mendorong memberi makan orang miskin, berarti untuk dirinya sendiri dia tidak mau memberi makan orang miskin. Maka ditulis faedah yang kelima, dalam beramal mulai dari diri sendiri. Dalam beramal mulai dari diri sendiri sebelum orang lain. Jadi jangan mikir orang lain dulu, diri sendiri dulu. Saya sholat dulu, baru ngajak orang. Saya puasa dulu, baru ngajak orang gitu. Kalau diri sendiri nggak bisa, dicela nanti. Terus faedah yang ke-6, orang yang lalai dari sholat bentuknya satu, walaupun sudah kita sebut kemarin ya, ini ada tambahan lain. 1, meninggalkan mengerjakan sholat pada waktunya. Meninggalkan mengerjakan sholat pada waktunya. 2, tidak memperhatikan rukun-rukun sholat.
Dah, terus yang ke 7. Lupa dalam sholat itu wajar. Lupa dalam sholat itu wajar. Sedangkan lalai dari sholat tidak dibolehkan. Sedangkan lalai dari sholat tidak dibolehkan. Jadi kalau lupa dalam sholat, Nabi pun SAW pernah lupa, tadi disebutkan. Namun kalau lalai dari sholat nggak boleh. Lalai dari kerjakan, rukun-rukunnya nggak disempurnakan, nggak dilengkapi, ya. Ini nggak boleh. Itu yang tercela. Terus faedah berikutnya lagi, orang yang lalai dari sholat adalah orang yang melakukan riya. Adalah orang yang melakukan riya, yaitu beramal karena manusia. Yaitu beramal karena manusia. Terus faedah yang berikutnya lagi, kita dianjurkan memberi pinjaman dan memberi hadiah. Jadi kalau ada yang mau pinjam dikasih, juga kasih hadiah pada orang lain. Kemudian tadi disebutkan contohnya kan yang ringan-ringan dulu. Tadi apa contohnya dalam buku? Panci, ember. Apa tadi? Apa tadi? Panci, ember, ya. Maka ditulis dalam membantu orang lain mulai dari yang ringan-ringan dulu. Boten, nomor baru. Nomor pinten? 10. Dalam membantu orang lain mulai dari ringan-ringan dulu. Nah, seperti contoh di sini, lihat hadisnya ini. Lihat sini ya. Isma wa ati walau abdan mujaddaan al-atraf wa idza sona'ta maraqatan. Ini, jika engkau memasak sesuatu yang ada dagingnya di situ, fa aksir ma'aha. Buat kuahnya tambah banyak. Sumanzur ahla baitin min jiratika. Lalu lihat di sekitarmu ada tetangga. Fa'asibhum minha bima'rufin. Maka berikanlah kuah itu kepada mereka dengan cara yang baik. Tadi lagi bikin apa ini? Nabi SAW suruh. Lagi bikin apa, Bu? Gulai. Apa yang masakan jenengan yang ada kuah terus daging apa? Gulai dah. Nah, kalau buat gulai tambahkan, tadi dagingnya nggak bisa ditambah. Iya dah. Namun apa yang bisa ditambah? Kuahnya ditambah, dibanyakin. Tadi cuma setengah panci tambah full. Nih. Akhirnya kan satu panci tadi ada rasa daging juga kan? Nah, kasihlah pada tetanggamu. Ini bukan masalah Nabi SAW suruh seperti ini, Bu. Suruh yang ringan dulu. Kamu kayak gini, mau nggak kamu kasih ini? Nabi nggak mungkin suruh kayak gitu. Namun mulai yang ringan dulu. Kamu yang kayak gini, seandainya disuruh kayak gitu, kamu mau nggak? Kalau kayak gini nggak mau, ya memang dasarnya wong pelit. Maka mulai dari yang ringan terlebih dahulu. Nggak perlu yang berat.
Apa yang bisa dibantu dulu? Bantu seberapa, pinjamkan apa, kasih apa gitu. Ya, mulai dari yang ringan-ringan dulu. Terus faedah yang lainnya lagi. Memberikan sesuatu untuk dipinjam hukumnya sunnah. Memberikan sesuatu untuk dipinjam hukumnya sunnah. Disebut ini. Disebut al-ariyah atau ariyah. Disebut al-ariyah. Ini mau kasih apa, pinjam apa, pinjamkan buku, pinjamkan motor. Nah, itu namanya ariyah. Pinjam apa? Uang, ariyah namanya. Kalau uang ada istilah sendiri. Nah, bentuk ariyah termasuk, dilanjutkan, bentuk ariyah termasuk saling tolong menolong, saling tolong menolong dalam kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Rampung tafsir surat Al-Ma'un. Ya, jadi dari ayat 1 sampai 7 sudah rampung. Berikutnya tentang surat Quraisy. Quraisy li'ilafi Quraisy. Baik, ada pertanyaan? Besok Ahad tetap ada seperti biasa, Nji. Nanti yang libur yang Ahad berikutnya, yang Ahad Waqi. Ahad besok tetap ada seperti biasa. Besok Sabtu diingatkan ada kajian di Karangrejo, di Pelayan, Masjid Besar Olda Pelayan, Sabtu Legi. Silahkan untuk berangkat dari masjid masing-masing kalau sudah ada kendaraan. Itu saja kita cukupkan. Mungkin manfaat dan Allah berikan kita taufik dalam ilmu lan amal. Kita tutup kalian doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.